Di sini saya akan memaparkan materi tentang target organ efek toksik. Masih soal toksik ya teman-teman. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tersebut. Tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa di like dan di komen. Thank you. Kita tonton ya. Oke, kita masuk ke materinya ya. Target organ efek toksik. Apa sih itu target organ efek toksik? Kita bahas satu persatu ya. Organ dan toksisitas selektif. Efek toksik suatu zat bisa terjadi karena kemampuannya berikatan dengan sistem biologi tertentu dan biasanya menyebabkan perubahan biokimiawi atau struktural, baik langsung atau tidak langsung, yang dapat mengganggu. Untuk bisa menimbulkan efek toksik, ada beberapa faktor. Yang pertama, mengikat zat endogen. Yang kedua, meniru zat endogen. Yang ketiga, terakumulasi. Dan yang terakhir, memblok, maksudnya zat-zat yang dibutuhkan oleh sel. Sistem saraf pusat atau yang biasa disebut dengan SSP. Timbulnya efek toksik pada sistem saraf yang bisa mengganggu fungsi dan kebutuhan SSP kemungkinan melalui hambatan sistenis protein, propagasi, impuls saraf, aktivitas neurotransmitter, pemeliharaan lapisan myelin. Zat toksik merusak SSP dengan cara pemblokiran agen, deplorasi agen, rangsangan, depresan, antagonis resep, penghambat asetilkolisenterase, auksia, zat demyelinasi. Darah zat padat yang terdiri dari 3 macam, yaitu sel darah merah, trombosit, sel darah putih. Yang pertama, sel darah merah, yaitu kondisi seperti kekurangan sebagian vitamin B12 dan depresi sumsum tulang belakang menyebabkan hambatan produksi eritrosit. Yang kedua, trombosit. Jadilah beberapa zat yang bisa mengganggu proses pembekuan darah seperti obat anti kanker yang dapat mendepresi sumsum tulang belias sehingga mempengaruhi platelet, warfarin mencegah pembentukan fibrin dan sebagian mengurangi agresi trombosit. Yang ketiga, sel darah putih. Zat seperti benzen dan klorofenikol dapat menyebabkan proliferasi leukosit yang berlebihan sehingga mengganggu fungsinya. Hati atau liver merupakan sebuah segmen erima dan pintu gerbang sebuah bahan yang masuk ke dalam tubuh. Toksikan masuk ke dalam tubuh melalui saluran yang diserap oleh epiteusus alias dibawa oleh vena porta ke hati. Tes kerusakan hati meliputi protobin menggumpal waktu, tes albumin serum, kadar bilirubin, dan kecepatan kliren untuk mengetahui fungsi hati. Uji aku adar ID zat tertentu. Jantung merupakan sebagai alat pompa darah ke seluruh tubuh. Gas seperti CO dan metana dapat mengganggu kesediaan oksigen sehingga mengganggu metabolisme dan kerja jantung. Jantung sendiri merupakan digoksin dan bisa mengikat kekuatan kontraksi miokardium sehingga dapat timbul takikardi. Ginjal. Selanjutnya adalah ginjal. Ginjal mempunyai berbagai besaran fungsi. Disebut nefron yang terdiri dari glomerulus, tubulus, proksimal, dan kandung kemih. Ginjal menghasilkan sebuah urin yang merupakan jalur utama ekskresi toksikan. Oke, selanjutnya kita akan mereview jurnal. Di situ udah tertera dari judul, penulis, dan
fakultasnya ya. Oke, yang pertama judulnya adalah efek toksikan paparan kronis kardium klorid terhadap nekrosis, hepatosis, dan sel epitel tubulus proksimal ginjal ikan zebra. Pendahuluan. Kardium merupakan salah satu logam berat yang dapat ditemukan di alam melalui aktivitas manusia, seperti asap rokok, pembuatan pupuk limbah pabrik, pertambangan, pembakaran sampah, dan pembakaran batu bara. Selain itu, secara murni, Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai selesai dan udah like juga komen videonya di bawah sini. Aku ucapin banyak terima kasih ya. Bye, sampai ketemu lagi.